Teman-teman, saya hari ini dibawakan wawan. Ini jenisnya parang kali ya? Parang candung ya, parang khas orang Sumatera. Sumatera, candung, parang khas Sumatera. Nah, ini bahan bakunya dari apa? Nah, bahan bakunya ini dia, kalau kode bajanya atau stilnya itu SUP9A. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan, kita sedang berada di Kampung Maria Jambi, di salah satu pesantren di Kabupaten Simalungun. Dan yang spesial hari ini kita ketemu dengan Wawan. Wawan adalah aktivis di masa mudanya. Saat ini beliau memilih untuk menjadi praktisi perpisauan. Wawan memproduksi pisau untuk kemudian ditawarkan ke banyak pihak, atau bahkan malah Wawan sempat menjual pisaunya ke luar negeri. Bayangin, anak muda sekeren Wawan itu buat pisau sendiri, hunting bahan sendiri, dan kemudian bahkan beberapa bahan baku seperti sarung dan lain sebagainya. Dia selalu mengeksplorasi hal-hal yang baru. Wan, udah berapa lama bisnis pisau? Dari tahun 2014 akhir udah mulai sih. Jadi sekarang jalan tahun ke-11 ya. Tahun ke-11 ya. Kenapa memilih pisau sebagai aktivitas bisnis? Sebenarnya pisau ini bukan bisnis ya. Oke. Panggilan jiwa sih. Oh gitu ya. Ya, jalan yang sudah diberikan gitu. Jadi dilalui aja. Nah, memulainya dari mana sampai kemudian Wawan itu memilih pisau sebagai jalan tadi? Nah, itu tadi otodidak sih semuanya. Ya. Otodidak, kemudian memang senang, suka. Akhirnya, loh, kita buat kok suka. Akhirnya setelah saya suka buatnya, ada hasilnya, ada orang yang beli. Nah, kemudian sebelum setengah tahun saya buat pisau, ada orang dari luar pulau yang membeli pisau saya. Dimulai sejak itulah saya menjual pisau saya ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke, insya Allah sudah saya ada semua ya. Iya, saya teman-teman sering melihat Wawan aktif di Facebook begitu. Beliau selalu melelang pisau-pisaunya, parangnya dan lain sebagainya. Itu luar biasa antusias orang untuk mengikuti itu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau dihitung-hitung sudah berapa banyak pisau dihasilkan nih? 1 tahun itu kita untuk kirim ke luar daerah itu lebih dari 1000. Jadi bisa kita hitung rata-ratanya, ini kita sudah tahun ke-11, kita 10.000 ke atas itu udah sampai lah. Kita kirim ke seluruh Indonesia. Padahal saya pernah datang ke workshopnya ya, sangat sederhana. Paling Wawan punya pekerja itu 1-2 orang begitu. Sisanya Wawan yang handle semua ya? Sisanya untuk finishing dan sampai akhirnya bisa digunakan harus tetap saya, karena kita namakan pisau ini kan pisau handmade dan dia custom. Hasil akhirnya itu harus tetap ke saya, nggak pernah saya serahkan ke orang lain. Nah, jadi karakternya itu memang kita yang Wawan selesaikan banget ya. Nah, bahan baku pisau-pisau ini dari mana? Bahan baku ini beragam sih, ada yang kalau tergantung usernya minta bagaimana jenisnya, mau dari yang harga ekonomis sampai yang harga premium, bahkan yang harga ekstra premium kita bisa sediakan dengan berbagai desain dan kemauan user. Itu pisaunya mau untuk apa kita sedia untuk membuatnya. Teman-teman, saya hari ini dibawakan Wawan. Ini jenisnya parang kali ya? Parang candung ya, parang khas orang Sumatera. Sumatera, candung, parang khas Sumatera. Nah, ini bahan bakunya dari apa? Nah, bahan bakunya ini dia, kalau kode bajanya atau stilnya itu SUP9A. Ya. Artinya? Jadi bahan SUP9A ini adalah karbon yang memiliki kadar medium. Ya. Jadi untuk tools yang untuk pekerjaan berat, parang candung ini sangat support lah menggunakan bahan SUP9A. Oke, saya paling senang tuh ada tekstur seperti ini.
Itu namanya tribal ya. Tribal ya. Ini tekniknya diapakan nih, Wan? Ditempakan khusus ya. Nah, bagi Wawan pisau itu apa sih? Kok kayaknya kalau ngobrol sama Wawan tentang pisau itu dalam banget gitu. Blade for soul. Ya, apa itu? Bila itu ada jiwa. Jadi bila itu ungkapan dari hati kita. Jadi hasil dari karsa kita jadilah ke bila. Jadi sebuah karya seni yang berbentuk konkret. Ya. Itu tuh. Jadi ngobrolin pisau, ngobrolin bila, ngobrolin parang dan lain sebagainya yang diproduksi oleh Wawan itu bagi Wawan bukan hanya sekedar benda itu begitu loh kan. Tapi dia menyertakan jiwanya gitu untuk kemudian bisa menciptakan ini menjadi sebuah karya seni. Nah, bab karya seni ini kadang-kadang abai kita. Benar. Iya kan? Karya seni ini sesuatu yang rumit. Iya. Bukan hanya memperhitungkan tentang fisika dan matematika, tapi ada ilmu-ilmu lain yang tidak berwujud materi gitu. Di situ peran metafisika kah atau lebih tepatnya spiritualitas kah? Ya, religius. Ya. Spiritual juga ada di situ. Filosofi ya. Filosofi. Hal yang paling sederhana mungkin filosofi begitu, tapi pada sisi yang paling dalam Wawan melibatkan spiritualitas dalam menciptakan pisau-pisaunya. Bayangin teman-teman, ada 10-an ribu lebih sejak beliau berkiprah di bisnis ini. Dan pasarnya bagaimana, Wan, kira-kira ke depan? Insya Allah kalau pasar secara kita industrinya ya, tetap saya memandang pisau ini sebuah konsep industri yang punya ranahnya sendiri. Ya. Ada segmennya sendiri, ada penggemarnya sendiri, ada pecintanya sendiri. Ya. Luar biasa ya, teman-teman, ada satu orang atau sekelompok orang yang menjadikan pisau sebagai bagian dari jalan tadi, dan kemudian dengan cara itu mereka bisa masuk ke industri. Padahal sebenarnya kalau saya perhatikan Wawan ini sangat sederhana itu di depan rumahnya membuat itu sebagai seniman tadi. Ya, saya kira ini merupakan sesuatu yang menarik begitu, dan saya perhatikan Wawan di setiap postingannya menawarkan pisau-pisaunya dengan banyak sekali bentuk. Nah, kalau yang ini apa, Wan? Tadi saya menyembelih sapi dengan menggunakan pisau ini. Nah, ini pisau sembelih belum sengaja, belum dicuci. Iya, simple sekali bentuknya, tidak neko-neko gitu. Tapi tadi waktu saya narik di sapi itu, ya relatif enteng sekali. Nggak banyak itu dihitung ya? Tadi berapa kali tarik tuh kira-kira tuh? Itu 1,5 kali. 1,5 kali ya, hanya untuk memastikan tadi bahwa betul, itu selesai gitu. Luar biasa. Nah, kalau ini khusus ya untuk apa ya? Untuk sembelih ya. Sedangkan ini fungsinya lebih pada hal-hal yang keras. Chopping atau dia tebas ya. Tebas. Kemudian ada yang kecil-kecil saya lihat, Wan. Kecil-kecil tuh ada yang dia bush craft, ada yang skinner. Jadi pisau ini banyak sih spesifiknya, kegunaannya. Satu pisau satu kegunaan. Nah, dari situ kita harus mulai belajar satu pisau satu kegunaan. Tetap ada pisau yang multifungsi, tapi dia tidak akan lebih baik daripada satu pisau satu kegunaan. Itu bukan kaitannya dengan bisnis pisau itu ya? Bukan ya. Justru memang pemanfaatan. Justru bisnis itu tadi yang memunculkan kembali fungsi pisau sebagaimana mestinya. Ya. Jadi saya dulu pernah diberikan Wawan begitu pisau. Satu saya berikan kepada Ketua Julaiha Sumatera Utara, satu lagi saya gunakan sendiri. Wawan sebenarnya memberikan itu kepada saya untuk keperluan yang tadi spesifik. Tapi apa boleh buat, karena saya suka kelapa muda begitu, jadi saya pakai untuk kelapa muda, dan dia rasanya kecewa gitu. Karena beliau menganggap itu semua sebagai seni, mahakarya di bidang perpisauan. Saya kira, Wan, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan menginspirasi banyak orang, dan ini bisnis yang menarik terutama anak muda loh. Jadi kalau dulu kita selalu mengidentikan pandai besi itu, ya kan, empuh apa? Sudah tua. Empuh gitu ya, empuh gandring, empuh apa gitu-gitu. Kayaknya sudah jompo gitu ya kan. Tapi Wawan anak muda memilih bisnis ini luar biasa. Teman-teman, semoga menginspirasi, dan percayalah bisnis apapun yang kita tekuni, kalau kemudian kita bisa menjiwai, kita bisa menikmati bisnis itu, maka kemudian
jalan kita akan terbuka untuk bisa menjadi lebih hebat. Terima kasih banyak, terima kasih Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.